Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini tentang bagaimana mengisi data aplikasi SDGs Desa khususnya untuk survei individu. Nah, pada video-video sebelumnya saya telah membagikan tentang bagaimana survei desa, kemudian survei RT atau dusun, dan survei keluarga. Silakan teman-teman lihat saja video-video tersebut di channel saya. Oke, kita langsung klik individu. Oke, survei individu maksudnya. Nah, di sini kita diarahkan langsung ke data individu. Kita akan isi satu persatu data ini mulai dari nomor RT atau nomor dusun, kemudian KK dan NIK, dan seterusnya. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk survei individu ini, kita mulai dari kepala keluarga. Jadi, dalam satu keluarga, baik dia kepala keluarga, anggota keluarga, kita akan isi dalam aplikasi ini. Nah, pada menu ini ada 6 menu. Yang pertama ada data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas, dan pendidikan. Nah, kita mulai dari data individu kepala keluarga. Oke. Isi satu persatu. Nah, pada status pernikahan, kalau kita pilih belum kawin, maka secara otomatis dia langsung ke agama. Tapi kalau kita pilih kawin, maka diminta untuk mengisi usia pertama kali kawin. Ya. Nah, kalau misalnya ada warga yang sudah 2 kali atau 3 kali menikah, maka yang kita hitung adalah umur pada saat pertama kali dia nikah. Oke. Kemudian suku bangsa, kalau kita di Gorontalo, kita isi dengan suku bangsa Gorontalo. Oke, setelah selesai kita isi data satu persatu, maka kita klik simpan. Kalaupun misalnya sudah selesai, kita bisa klik upload. Nah, kebetulan akun saya ini adalah akun kecamatan, maka ketika kita klik upload, maka akan muncul maaf, tipe user admin kecamatan tidak diperbolehkan untuk mengupload data. Sehingga yang boleh mengupload data itu adalah user dan ID-nya desa. Oke. Lanjut kita ke pekerjaan. Nah, di pekerjaan ini kalau kita memilih kondisi pekerjaan bersekolah, oke, maka secara otomatis menu-menu yang di bawah ini sudah tidak bisa diisi. Begitu juga dengan kita klik ibu rumah tangga, maka menu-menu ini yang di bawah tidak dapat diisi lagi. Begitu juga dengan tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, kalau misalnya kepala keluarganya bekerja, maka kita klik bekerja, maka diminta untuk mengisi pekerjaan utama. Misalnya pekerjaan utama sebagai aparat desa. Ya. Kita cari ini perangkat desa. Kemudian apakah sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian yang berikut penghasilan setahun terakhir. Jadi kita hitung berapa gaji per bulan, kemudian dihitung dalam 1 tahun. Misalnya gaji per bulan 5 juta, berarti 1 tahun 60 juta. Kita klik simpan. Oke. Kalau sudah selesai, kita bisa klik upload. Kemudian masuk lagi ke penghasilan. Oke. Nah, di sini di sumber penghasilan kita diminta untuk memilih dari mana sumber penghasilan dari warga yang kita data. Tadi kita isi tadi kita mengisi kepala keluarga ini adalah aparat desa. Maka kita bisa pilih karyawan tetap. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi jumlah penghasilan.
Nah, pada satuan ini kita rubah dulu ke bulan. Nah, kemudian penghasilan per bulan kita isi. Oke. Kemudian penghasilan setahun kita isi. Diekspor atau tidak ya? Tidak ya. Kemudian kita klik simpan. Oke. Kalau sudah selesai kita bisa klik upload. Kemudian masuk lagi ke penghasilan. Oke. Nah, di sini di sumber penghasilan kita diminta untuk memilih dari mana sumber penghasilan dari warga yang kita data. Tadi kita mengisi kepala keluarga ini adalah aparat desa. Maka kita bisa pilih karyawan tetap. Oke. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi jumlah penghasilan. Nah, pada satuan ini kita rubah dulu ke bulan. Nah, kemudian penghasilan per bulan kita isi. Oke. Kemudian penghasilan setahun kita isi. Diekspor atau tidak ya? Tidak ya. Kemudian kita klik simpan. Oke. Lanjut kita ke kesehatan. Nah, di kesehatan ini kita diminta untuk memilih mana penyakit yang diderita oleh warga yang kita data. Kalau misalnya tidak ada, kita pilih tidak. Kemudian yang paling terakhir adalah berapa kali fasilitas kesehatan dikunjungi atau didatangi oleh rumah tangga tersebut. Rumah sakit dalam 1 tahun terakhir berapa kali, oke. Kemudian ke rumah bersalin, puskesmas, tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik, oke. Ini kita isi sesuai dengan kondisi di masing-masing kepala keluarga. Simpan. Lanjut lagi ke disabilitas. Sama juga halnya cara mengisi tadi, apakah si individu yang kita data ini mengalami sakit tunanetra, tunarunggu, tunawicara. Oke, ini kita pilih ya. Kalau misalnya tidak ada, kita langsung simpan. Kemudian yang terakhir adalah kita masuk ke menu pendidikan. Nah, di sini pendidikan tertinggi misalnya SMA. Berapa tahun mengenyam pendidikan dasar sampai dengan SMA? Hanya 12 tahun. Kemudian bahasa digunakan sehari-hari. Bahasa digunakan di lembaga formal Indonesia. Kemudian berapa kali kerja bakti dalam setahun. Kemudian berapa kali ikut terlibat dalam kegiatan Siskamling. Kalau tidak 0. Berapa kali ikut terlibat pesta rakyat. Oke. Kemudian berapa kali menolong warga yang mengalami kematian. Kemudian menolong warga yang sedang sakit setahun terakhir. Kemudian menolong warga yang kecelakaan setahun terakhir. Dalam setahun terakhir pernah memperoleh pelayanan desa. Oke. Pilih bagaimana pelayanan desa yang diperoleh. Oke. Dalam setahun terakhir apakah pernah menyampaikan masukan saran kepada pihak desa? Dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana? Misalnya kita pilih ya. Setelah itu kita simpan. Nah, kalau misalnya datanya sudah benar, maka kita bisa pilih upload. Kemudian untuk melihat hasil, kita bisa kembali ke menu utama dengan cara klik arah panah di bagian entry survei individu. Kemudian kita cek datanya. Nah, ini sudah ada satu kepala, satu individu. Nah, untuk mengupload kita pilih detail karena di sini masih bertuliskan belum diupload. Yang bisa mengupload itu hanya desa, oke.
Selanjutnya untuk mengisi data individu berikutnya, kita arahkan kursor ke data individu, kemudian kita klik baru. Oke, jadi data-data ini sudah dikosongkan dan sesuai dengan cara mengisi yang pertama tadi. Oke, saya kira cukup mudah untuk mengisi data terkait dengan survei individu. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan, khususnya bagi Pokja Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.